Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Raya Sumatera Barat yang saya hormati, alhamdulillah kita pada kali ini dapat bertemu untuk bersilaturahim dan sekaligus mempelajari nilai-nilai Islam yang merupakan pedoman, rujukan, acuan hidup kita keseharian. Sehingga dengan kita mengamalkan Islam dalam kehidupan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Karena hanya dengan berislamlah kita mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini kita dalam rangkaian kuliah Tauhid sudah memasuki topik yang ke-26, yaitu mengenai an-nata'ij al-ibadah atau nata'ijul ibadah. Hasil ibadah itu apa? Namun sebelum itu kami ingin memulai dengan memperkenalkan sifat-sifat manusia lebih dahulu. Karena apa? Karena kita manusia, Allah ciptakan memiliki kekhususan, memiliki kelebihan, memiliki kekurangan sekalian, dan juga memiliki keterbatasan. Dengan kita memahami kondisi manusia sebagai ciptaan Allah, maka kata lain di luar itu adalah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, misi ciptaan Allah kepada manusia adalah mengabdi. Kehendak Allah menciptakan manusia untuk kita mengabdi. Allah mempunyai misi tujuan. Manusia hadir di muka bumi Allah ciptakan untuk mengabdi. Jadi Bapak Ibu, nggak ada yang lain. Awak manusia ini tentu bekerja, betul bekerja dalam rangka mengabdi. Awak berkata pula, Pak, awak manusia kan berkeluarga, betul berkeluarga untuk mengabdi kepada Allah. Sekolah, betul kita sekolah, cari ilmu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ibadah apalagi dalam rangka mengabdi kepada Allah. Jadi penciptaan manusia oleh Allah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Baik ibadahnya mahdoh, ibadah khusus yang ada syariatnya langsung oleh Allah, sholat misalnya, zakat misalnya, puasa dan haji. Tapi di luar itu ada ibadah amah, ibadah umum yang menyangkupi seluruh kehidupan. Sehari-hari 24 jam juga ibadah. Masuk WC ibadah, ada doanya. Mau makan ibadah, ada doanya. Mau tidur ibadah, ada doanya. Hubungan suami istri ibadah, ada doanya. Kita bekerja, bepergian, kemana-mana ada doanya. Kita belajar, ada doanya. Coba Bapak Ibu, betul nggak? Kan ada doa semuanya. Mau tidur, mau makan, mau minum, mau masuk WC, keluar WC, berjalan, naik mobil, kemana aja, bekerja, semuanya ada doanya. Pertanda bahwa yang dikerjakan itu ibadah. Tapi ambo tidak yakin Bapak Ibu yang hadir di siko hafal dengan doa-doa tersebut. Nah, ambo tes buat cici kok. Kok mendaku sebenarnya? Ambo tes mendaku sebenarnya. Ambo gandengan ibu-ibu yang ala umur sampai 50, jo cucu awak yang umur sampai tahun kalah ibu-ibu. Ya kan? Kalah doa makan kadang-kadang lupa, awak main santap saja. Yang gawatnya awak berhubungan suami istri, enggak lu pakai doa dah. Nah, ini yang muda-muda nih, ya harus belajar doanya apa itu. Pakai doa semua, ibadah semuanya. Ada anak TK
diajarin doa, ibu gurunya nakal juga. Apa kata ibu gurunya? Nah, kalau ibu di rumah makan doa ya, suruh ibu kamu mimpin doa. Iya bu guru. Hati ibu di rumah, mah, makan mah, yuk makan. Nah kecenya, mama baca doa mah. Dalam hati saya lah baca doa aja. Mama baca doa kata ibu guru, mesti dilafazkan. Nanti aku aminkan. Nah, dalam hati saya lah, sorang-sorang sih baca doa. Nah, makan aja. Padahal ibunya udah hafal sebenarnya ini. Atau bisa nyutanya balik. Mah, baca doa mah. Udah kamu aja yang mimpin. Lama-lama mamanya kok berang ke gurunya. Bu guru, maka susu dulu anakmu baca doa di rumah. Ampun ndak apa do, susah ampun dibuatnya kan. Akhirnya lama-lama ibu di rumah baca doa juga. Jadi Bapak Ibu, awak dulu ndak ada masuk TK Islam, ndak ada masuk playgroup. Jadi ndak ada apa-apa doa masuk SD langsung. SD negeri puluh ndak diajan. Nah, ibadah Bapak Ibu. Itu ibadah. Supaya Allah berikan rezeki kepada kita atas yang kita makan. Allah berikan kebaikan sehingga yang kita makan jadi daging. Nggak sakit, malah kita sehat dan produktif karena yang kita makan dengan doa dulu. Allah berikan berkah. Bakrajo jo doa selame. Berjalan job kendaraan berdoa selame. Berkeluarga dengan doa selamat. Doa. Nah oke. Itulah manusia. Nah, tapi manusia banyak yang tidak juga seperti itu. Manusia Allah jadikan dua. Wahadainahun najdain. Dalam surah Al-Balad Allah berikan dua jalan kepada manusia. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, kefasikan, kejelekan, keburukan, dan ada jalan wa taqwaha, jalan ketakwaan, kebaikan dan kebenaran. Jadi Allah lagi jalan, la ikraha fidin, terserah kepada kamu. Sedangkan hak jelas, batil jelas. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Allah berikan yang hak, Allah adakan juga batil. Allah katakannya, hak yang benar kamu ikuti selamat, yang batil sesat kamu ikuti akan gagal. Ternyata manusia ada juga, kan lucu sebetulnya. Kenapa lucu Bapak Ibu? Kok ada manusia yang tidak mau mengamalkan ibadah kepada Allah, padahal perintah ibadah itu semuanya 100%, bahkan 1000%. Bagus semuanya, baik semuanya. Kalau kita kerjakan pasti sukses. Suruh sholat sukses. Suruh puasa sukses. Suruh berbuat baik sukses. Jangan berbuat jahat sukses. Kalau kerjakan berbuat jahat, ngomongin orang, jelekin orang, memfitnah orang, merekayasa orang, berdosa, gagal hidupnya, bahkan sengsara dunia dan sengsara akhirat. Pasti. Dikerjakan juga ada manusia begitu. Kan aneh. Orang disuruh berbuat baik nggak mau, padahal kita semuanya ingin sukses. Kita semuanya ingin bahagia. Kita ingin semuanya hidup senang. Betul Bapak Ibu? Apa ada di antara kita mau hidup susah? Coba ngacung tangan yang mau hidup susah. Nah, kan ingin hidup bahagia semua. Nah, kalau ingin hidup bahagia, ikuti Islam. Ikuti yang benar, ikuti hak, ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Titik. Kita kerjakan, titik, beres. Tuntas. Alhamdulillah, kita sukses dan menang. Nah, jadi Allah berikan memang Allah berikan dua jalan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh menang, berjaya, sukses orang yang membersihkan diri, menzakkaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah ini ya, zalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlin azim. Allah berikan fadl azim. Nah, Bapak Ibu, bagaimana orang yang bertakwa itu dia bersyukur kepada Allah atas ciptaan dan pemberiannya. Dia bersabar atas apa yang menimpa dirinya. Jadi kata Rasul dalam hadisnya, ajib, ya, sangat luar biasa orang mukmin. Ketika ada musibah, sabar, bahagialah dia. Ketika mendapatkan kebaikan, bersyukur, bahagialah dia. Itulah kata Rasulullah, orang-orang mukmin, orang yang bersabar. Penyantun, penyayang, bijaksana, suka bertaubat, lemah lembut, senantiasa jujur, dapat dipercaya. Itulah sifat-sifat baik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang manusia. Yang itu dikerjakan oleh kita,
insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan dan kejayaan. Sebaliknya, ada manusia yang tidak melakukan itu, tapi melakukan fujurah, melakukan yang salah. Innal insana lafi khusrin. Nah, ini surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusrin. Merugi, ada banyak juga. Ya kan? Waqad khaba man dassaha. Merugi juga manusia. Manusia tergesa-gesa. Wa yad'ul insanu bisarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Ajula, tergesa-gesa. Jadi Allah jadikan juga manusia tergesa-gesa. Kata Rasul, tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Boleh cepat, boleh aktif, dinamis, progresif, tapi tidak boleh tergesa-gesa. Apa soal tergesa-gesa? Bagusu-gusu anu gitu. Hah? Tergesa-gesa begitu. Enggak boleh. Tetap stabil, cepat boleh cepat, tapi terkendali. Cepat boleh cepat, tapi terkontrol. Bukan tergesa-gesa, kasak-kusuk, segala macam. Berkeluh kesah, innal insana khuliqo halu'a. Manusia ini berkeluh kesah, suka mengeluh, suka gelisah. Idza massahu syarru jazua, ya, jazua. Keluh kesah, merasa susah, malas untuk berbuat baik. Wa idza massahul khairu manu'a, keluh kesah juga kikir, ya. Pelit, sampili. Kalau sampili Allah pun sampili kepada kita. Bapak Ibu, kita lihat orang yang suka berinfak. Orang yang suka berinfak. Lihat. Coba. Sebutlah para pedagang yang suka berinfak. Dagangnya untung terus. Ya, hartanya bertambah terus dan tidak pernah rugi. Coba lihat. Saya perhatikan orang yang suka berinfak. Pulang kampung nyubi masjid, pulang kampung nyubi sekolah, pulang kampung nyubi pesantren, nyubi jalan, nyebantu kemenakannya, banyak nyubi pitih. Pedagang, lihat tambah-tambah terus tokonya. Yang lain pun begitu, pedagang membantu orang banyak, tidak kikir, banyak pitih. Nah, Bapak Ibu, awak pun PNS, tidak perlu kaya dulu kalau kita berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Berinfak itu dari apa yang kita terima rezeki. Sakete pun infak sedekah aja. Kalau zakat nunggu awak kaya, nunggu awak mampu baru bisa. Nah, coba kita balik, cari orang yang sampili. Cari orang sempili Bapak Ibu, yang pelit, rasa kinyo pun sandik-sandik. Kalau nyo pedagang untung pas-pasan. Kalau nyo PNS nyo idenya ndak cukup-cukup. Apa alasan orang itu kikir? Sederhana, Pak. Piti ambo cuma 4 juta, cuma 3 juta. Bak kurang-kurang lu piti lagi ke orang lain. Tuh tambah kurang, Pak. Kini saja ulah kurang. Nah, itulah yang salah cara berpikir. Kalau kita ingin uang kita itu mendapatkan nilai yang bertambah, infak sedekah, insya Allah yang ada Allah berkahi sehingga cukup, bahkan Allah pun terpancing untuk kemudian menggerakkan muhsinin dan Allah pun memberikan rezeki kepada kita dengan pancingan infak sedekah yang kita berikan sehingga kita mendapatkan rezeki yang banyak. Cobalah Bapak Ibu. Nah, ini kikir, kufur, wah, udah banyak lagi. Merasa susah payah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan juga pendebat. Nah, awak kok suka berdebat? Ya, walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal. Wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Nah, berjidal, berdebat, membantah. Innal insana li rabbih lakanud. Zolim. Innahu kana zoluma jahula. Zalim dan jahil. Merugi tadi, innal insana lafi khusrin, dan dia akan mendapatkan kegagalan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu sifat-sifat manusia yang perlu kita ikuti yang baik dan perlu kita tinggalkan tidak baik. Keduanya ada pada kita. Sifat itu ada pada kita, tinggal mana yang mungkin tonjolkan. Kita ada yang disiplin, ada juga malas. Ada pada kita. Coba Bapak Ibu, kan kita manusia kadang-kadang ada malasnya. Ada manusiawi. Kita kadang-kadang ada keluh kesahnya. Ada manusiawi. Tapi tidak perlu dipaturian. Tidak perlu untuk dilanjutkan. Karena semuanya akan menyusahkan. Contoh, kita diberi macet jalanan ke Bukit Tinggi hari raya. Macet kok jalan?
Awak dia toto keluh kesah. Ondeh macet. Nyo salahan Pak Gubernur, nyo salah Bupati, nyo salah PU, nyo salah orang sah, nyo salahan. Tambah susah nak hidupnya. Duduk di hati oto, AC ala 16 derajat, ala dingin, angin itu ah. Istri menyapu, mangada, nyapu lambo, mangang kau ya itulah. Ala kanelo berang istri. Asupin nyo salah lo, ikut lami mana? Iya Pak, kalau kancang belangga Pak oto di buku berhenti aja. Antak saya oto tuh, gitu. Bapak Ibu keluh kesah, marah. Betul? Berubah enggak? Enggak, malah dia susah. Coba kalau dia bertakwa. Ondeh macet, yolah. Memang kini kok hari raya macet. Husnuzon, bersangka baik. Awak dia oto mau tahu tajo istri, mau tahu tajo anak. Kesempatan awak gala-gala. Membaca SMS, membaca BB, WA. Kirim lo ke kawannya. Ada pemanfaatnya. Beruntung awak. Walaupun 2-3 jam melewat sampai juga kita ke Bukit Tinggi. Itu keluh kesah. Dia lagi panen, onde panen kapan sehari Pak, ndak bisa awak bakraju angek bana wah macam-macam keluh kesah. Hari angek dengan keluh kesah bant itu ndak kejadi, dingin tetap saja angek. Hati awak rusuh, tambah paneh lo rusuh. Diri awak dekano ulah awak seorang. Orang bertakwa, alhamdulillah, panas hari ndak hujan. Dia lagi hujan, alhamdulillah. Orang yang keluh kesah pun demikian. Anak di rumah umur 2 tahun, 3 tahun menangis, berang-berang loh. Coba pikir secara rasional. Anak kete alu bapikir, alu ngerti main batu masalah, menangis diberangi. Saya yang salah tuh. Anak atau orang tua? Orang tua, aiko kejadian. Nggak perlu begitu. Tenang kalau kita bertakwa. Oke. Kemudian Bapak Ibu dengan demikian maka kita harus mengontrol sifat kita itu dengan ibadah kepada Allah. Ya, dengan cara ibadah kepada Allah supaya bisa mengontrol sifat yang baik tetap baik, sifat buruk pada kita tidak muncul. Walaupun muncul juga kadang manusiawi, tapi tidak boleh diteruskan. Keluh kesahnya, kecewaannya, marah boleh, tapi nggak boleh berketerusan. Sehingga jadi dendam, rusak awak dengan ibadah. Ya, dengan ibadah sehingga ibadah itu hasilnya membuat kita ketakwaan. Ayuhan nasu budu robbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Bapak Ibu, ibadah yang benar supaya sifat tadi yang jelek memburu-burun orang, berdebat, merekayasa, padian sinyoban itu. Awak jangan ikut-ikut pula bobek dosa memburu-burun orang. Rugi awak dekan orang, bela orang tu rugi, awak tetap tidak rugi dan tetap berada ibadah di jalan Allah. Bahkan menurut hadis, orang yang menjelekan, memburukan, gibah, pahala yang nyudape dari ibadahnya lari ke orang yang dipekecean. Habis pahala itu, dosa orang yang dipekecean berpindah kepada yang bersangkutan. Jadi bangkrut. Itulah yang disebut dengan hadis bangkrut sahih. Nggak boleh rugi kita. Nah, bagaimana? Kita ibadahnya harus yang benar. Dasarnya iman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qabl dan seterusnya. Beriman kepada Allah, dasarnya ibadah. Iman yakin bahwa apa yang kita kerjakan ada balasannya baik pasti dunia dan pasti akhirat. Allah yang menyatakan kalau kita ibadah yang benar dengan iman. Dengan Islam, balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Kita dengan berserah diri kepada Allah dalam rangka ibadah. Dan ihsan, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Kita berihsan, berbuat baik dan kita tunduk kepada Allah. At-taibunal abidunal hamidunas saihuna rakiuna as-sajiduna dan seterusnya. Itu juga. Kemudian kita tawakal kepada Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kita mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan Allah. Mari kita bertawakal kepadanya dan kepadanya lah kita akan kembali. Tawakal Bapak Ibu itu strategi mantap untuk kita dalam menenangkan diri dan memantapkan proses. Kan begini. Wasawirhum fil amr
Fa iza azamta fatawakal 'alallah. Jadi dalam urusan kita itu boleh kita kerjakan. Kita bekerja baik. Kita melakukan usaha, melakukan perencanaan. Silakan semuanya untuk kebaikan. Tapi kemudian setelah itu tawakal. Apa arti tawakal? Serahkan kepada Allah. Biarkan Allah yang memutuskan apa jadinya. Anak-anak kita belajarlah yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh. Kemudian serahkan pada Allah, hasilnya terserah. Dan itu membuat ketenangan kepadanya. Membuat ketenangan pada pelajar, tidak stres. Jadi kalau ada anak-anak awak Bapak Ibu, ketika menghadapi ujian muncul penyakit massal. Nah, coba mau tanya, anak ujian, penyakit apa yang muncul pada anak-anak kita? Nah, coba Ibu perhatikan anak-anak awak, apa penyakitnya? Tidak pernah mencari anak? Atau cuek saya ke anak-anak awak? Apa? Stres, damam, batu-batu. Terang ada anak batu-batu. Ketika ujian tuh, ratu-ratu tuh. Itu kurang tawakal. Bako kurang tawakal, kurang menyerahkan diri kepada Allah. Dekano inyo memikian hasil yang nyo kerajuan ko. Ujian yang kanyo hadapi ko nyo lanjut pikir hasilnya. Unde bako ndak lulus, bak nanti ko ndak lulus, bako nilai rendah, ndak bisa masuk kuliah. Nyo pikir-pikir akhirnya cemas, stres. Akhirnya lari ke damam, ke batu. Tapi kalau orang tawakal, ndak aduh, serahkan pada Allah. Kita belajar berdoa, serahkan pada Allah hasilnya. Itu tawakal. Sehingga demikian tenang, tidak perlu batu, tidak perlu stres, dan tidak perlu kita memikirkan hasil. Biarkanlah hasil itu Allah yang menentukan, karena Allah yang menghendaki atas apa yang terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Allah yang menghendaki, ikuti saja. Nah, tawakal. Awak berjalan cameh-cameh, tidak perlu cameh. Tawakal, serahkan kepada Allah, biar Allah tentukan apa yang terjadi, terjadilah. Insya Allah itu yang terbaik buat saya. Enggak perlu cemas, tawakal. Kita belajar, kita bekerja, kita berusaha. Apapun yang kita lakukan. Berjuang, apapun yang kita berjuangkan. Serahkan semuanya kepada Allah. Tawakal. Tenang perjuangan kita. Betul perjuangan kita. Karena kita menyerahkan pada Allah. Dan Allah akan melindungi atas apa yang kita kerjakan. Kemudian Bapak Ibu, dasarnya juga ibadah kita mahabbah. Wa minan nasi maitakhidhu min dunillahi andada. Yuhibbu nahum kahubbillah. Dengan rasa cinta kepada Allah. Dan juga berharap kepada Allah. Innalladzina amanu. Waladzina hajaru. Wajahadu. Fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Berharap kepada Allah. Orang-orang yang beriman. Yang berhijrah. Yang berjihad di jalan Allah. Dia berharap pada Allah. Jadi mengharap kepada Allah. Dan juga takut. Berdasarkan takutnya kita kepada Allah. Atas apa yang mungkin terjadi pada kita. Itu juga dasar kita. Agar ibadah kita diterima oleh Allah. Ya, takut dengan azab dan sebagainya. Dan juga kita bertaubat selalu. At-taibunal abidunal hamidunal saihunal rokiunal sajidunal. Dan seterusnya. Kemudian juga kita berdoa. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Faqad kazabtum. Fasawfa yakunu lizama. Jadi kita, ya, Tuhan tidak akan mengindahkan kita. Kecuali kalau kita berdoa kepada Allah. Dan juga kita kerjakan dengan khusyuk. Khusyuk ini sungguh-sungguh dan serius beribadah. Ya. Wasta'inu bisobri wassolah. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyi'in. Dan seterusnya. Jadi kita juga harus mengerjakan ibadah dengan khusyuk. Dan hasilnya dari ibadah tadi, selain kita mengendalikan nafsu, mengendalikan pikiran-pikiran yang ngaco, mengendalikan perbuatan yang enggak betul, mengendalikan hal yang salah, kita kendalikan dengan ibadah sehingga perbuatan kita terkontrol. Sholat subuh ibadah terkontrol kerja kita pagi. Sholat duha kita terkontrol lagi berikutnya. Sholat zuhur terkontrol lagi kerja berikutnya. Asar terkontrol lagi perbuatan berikutnya. Maghrib juga demikian. Ditambah sholat sunnah, ditambah baca Quran terkontrol. Sehingga selalu hidup kita 24 jam dengan ibadah. Hasilnya takwa.
Ya, hasilnya takwa. Seperti tadi dalam surah Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita beribadah mendapatkan takwa. Bulan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah puasa juga takwa. Dengan takwa gimana? Dengan takwa Bapak Ibu top. Orang yang bertakwa menang. Innalil muttaqina mafaza, menang. Orang bertakwa sukses dan berjaya. Orang yang bertakwa selalu Allah menyertai, melindungi dan membimbing. Ya. Innallaha ma'al ladzina taqau. Sungguhnya Allah menyertai orang yang bertakwa, dibantu, dibimbing, dilindungi, disayangi. Kalau kita bertakwa, Bapak Ibu, hidup kita aman, tentram, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Allah bersama kita. Allah berikan kita kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Diberikan kemuliaan oleh Allah di sisinya. Hebat, orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Hasil dari ibadah-ibadah tadi. Bahkan Allah berikan keberkahan kepada kita. Walau ana ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barokat minas sama'i wal ard. Diberikan berkah dari langit dan bumi kepada siapa? Orang yang bertakwa. Piti diagi sakete cukui. Diagi auto second hand terasa mantap. Ndak basi pun terasa sajua. Rumah kita terasa gadang. Rumah tangga pun sakinah mawaddah warahmah. Waktu kita pun produktif, efektif dan efisien. Karena apa? Berkah yang Allah berikan. Awak ke ujian belajar cuma 5 menit. Yang 5 menit keluar soal ujian besok. Berkah. Piti cuma 1 juta sebulan cukui. Yang 10 juta enggak cukui. Dia kan enggak berkah. Allah berikan. Nah Bapak Ibu. Ada persoalan dalam kehidupan orang bertakwa. Diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dikasih jalan keluar orang yang bertakwa. Persoalan kita semuanya Allah selesaikan. Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Kalaupun ada kesulitan, Allah beri kemudahan kepada siapa? Orang yang bertakwa. Orang bertakwa tidak ada yang susah hidup. Piti tidak ada alhamdulillah jo. Tidak ada yang kerimakan puasa. Oh enggak ada, nanti Allah bantu, Allah gerakkan orang untuk membantunya. Karena apa? Allah permudah urusan kita. Min amrihi yusra. Ibadah kita diterima, diberikan pahala yang banyak oleh Allah bagi yang bertakwa. Kesalahan kita Allah ampuni juga. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajran. Nah, Bapak Ibu, kita diampuni dosa kita, dimaafkan dan diberikan pahala yang banyak. Inilah hebatnya orang bertakwa, orang muttaqin, sehingga marilah kita rebut ketakwaan kita dengan cara perbanyak ibadah. Perbanyak yang elok-elok saja idiko. Jangan kerja yang susah-susah. Jangan kerja yang buru-buru. Jangan kerja yang jaya-jaya. Ujung yang jaya kok sase dan sesat dan rusak buat diri dan dia rugi dan tidak bahagia. Sehingga dia resah gelisah terus menerus hidupnya. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falah. Kita baik dibalas baik, kita buruk dibalas dengan keburukan. Itu hukum terjadi sebuah akibat yang ada pada kita. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ibadah kita membawa ketakwaan. Dan ketakwaan membawa sukses sempurna. Dunia sukses, akhirat sukses. Dunia sukses, di rumah sukses, di kerja sukses, di masyarakat sukses, di mana-mana kita sukses. Dan di akhirat pun sukses. Itu bisa dicapai kalau kita bertakwa. Karena Allah menyertai dan membantu kita atas semua yang kita kerjakan. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.